Haleluya, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita dalam mendengar firman-Nya hari ini, Rabu 2 Juli 2025. Saudara-saudaraku, para pendengar Renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, tak putus-putusnya kami menaikkan rasa syukur kepada Tuhan, sebab Engkaulah yang telah menyelamatkan kami, Engkau yang telah memberkati kami. Oleh karena itu, kami suka mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab Hosea 2 ayat 13 hingga 14. Sebab itu sesungguhnya Aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, judul renungan hari ini menjadi pintu pengharapan. Ayat penekanannya pada ayat 14. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Perkawinan Nabi Hosea dengan Gomer merupakan simbol kasih Allah kepada bangsa Israel yang sering tidak setia dengan melakukan penyembahan berhala, bahkan berkali-kali meninggalkan Tuhan. Meskipun demikian, Allah tetap mengasihi dan terus memulihkan mereka. Hal ini juga berlaku bagi seluruh umat manusia yang seringkali mengecewakan Tuhan dengan melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Namun Tuhan tetap dan terus mengasihi dan mengampuni umat-Nya. Inilah pintu pengharapan dan pengucapan syukur kita. Meskipun mengecewakan dan melukai hatinya dengan berbagai dosa dan kejahatan, tetapi Dia tidak membiarkan kita terperosok ke dalam jurang kebinasaan. Dia menebus dosa, mengampuni kesalahan, dan melupakan pelanggaran kita, bahkan mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Saudaraku, hal ini yang dilakukan oleh William Booth ketika mendirikan Christian Mission yang kemudian menjadi bala keselamatan di London Timur. Ada banyak wanita tunasusila, pemabuk, penjudi, anak-anak terlantar, dan lainnya yang diperkenalkan kepada kasih Kristus dan beroleh keselamatan. Dalam Yesus digenapilah pintu pengharapan bagi orang berdosa. Inilah pintu Tuhan, tempat orang-orang benar dapat masuk. Mazmur 118 ayat 20.
kita pun dapat memperkenalkan pintu pengharapan, yaitu Yesus Kristus, kepada mereka yang menderita, putus asa, tawar hati, dan kecewa, serta kepahitan lainnya, agar memperoleh penghiburan, pertolongan, dan kekuatan iman dari Allah. Di tengah kesengsaraan, ketika kita harus bertekun dalam doa, maka Tuhan akan membukakan pintu pengharapan yang memberikan kita kekuatan untuk terus melanjutkan kehidupan. Tuhan Yesus Kristus telah bangkit dan menjadi pintu pengharapan bagi orang-orang yang percaya dan bersandar kepadanya. Karena itu, senantiasalah berpengharapan kepada Tuhan, karena pengharapan yang sejati hanya ada di dalam Dia. Penegasannya, ketika kita mau dipakai Tuhan untuk menghadirkan pintu pengharapan Kristus bagi sesama, maka pasti akan ada banyak orang yang menyembah dan memuliakan Dia. Saudara-saudaraku, mari berdoa. Bapa di sorga, pakailah hidup kami untuk menjadi pintu pengharapan bagi orang-orang yang membutuhkan, agar mereka dapat berjumpa dengan Tuhan dan memperoleh keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan melimpahkan berkat-Nya dan kekuatan bagi kita sekalian. Amin.